風太郎になら見せお手軽えっとますピンポン押しただろ。うるさいこそ何よ。うるさいわ上 Setelah liburan musim panas di Taman Salju, nampaknya Futaro telah sembuh dari demam musim panas yang dia alami kemarin. Tak lama datanglah Nino yang terlihat sedang bersembunyi dari kembar 5 lainnya. Beberapa saat kemudian datang lagi ketiga kembar lainnya yakni Ichika, Miku, dan Yotsuba. Rupanya ketika Futaro jatuh sakit selama ini mereka selalu datang untuk melihat kondisinya. Dan siapa sangka setelah semua kejadian di season 1 kemarin, Ichika telah resmi memiliki perasaan kepada Futaro saat itu juga. Singkatnya setelah mereka pergi, tak lama Itsuki pun kembali datang. Namun ketika melihat Itsuki saat itu, Futaro mulai teringat dengan seorang gadis yang ada di foto ketika masa kecilnya, yang sangat mirip dengan Itsuki. Namun Futaro yakin bahwa semua itu hanyalah pikirannya saja. Singkatnya kedatangan Itsuki untuk menanyakan gadis yang pernah bertemu dengan Futaro dulu ketika masih kecil. Futaro pun menjelaskan bahwa dulu ketika masih berusia 11 tahun, dia sedang melakukan liburan sekolah bersama beberapa teman-temannya di sana. Namun karena terlalu banyak orang di tempat tersebut dan ramai, membuat Futaro menjadi tersesat dari semua teman-temannya di sana. Tapi ketika sedang tersesat, Futaro bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Dan semenjak pertemuan tersebut menjadi sebuah awal kenapa Futaro bisa berubah seperti saat ini, yaitu rajin belajar. Tapi ketika Itsuki mengatakan sesuatu kepada Futaro, Futaro seketika itu juga teringat lagi dengan gadis tersebut, bahkan membuat Futaro hampir yakin kalau Itsuki adalah gadis yang selama ini dia cari dan gadis yang dulu telah mengubah hidupnya saat itu. Namun di tengah momen tersebut datang kembar lainnya untuk menangkap Itsuki saat itu karena sebentar lagi rupanya mereka akan menjalani tes kesehatan yang dilakukan oleh ayah mereka. Ketika sudah sembuh dari sakitnya, sudah saatnya untuk Futaro kembali untuk mengajar kelima kembar tersebut lagi. Namun ketika kembali ke kamar kembar 5 lagi, Futaro saat ini menyadari kalau akhir-akhir ini Nino dan juga Miku sering bertengkar. Dan saat ini Futaro mendapatkan sebuah masalah di mana dari semua kembar 5 ini, ada salah satu dari mereka yang telah merusak kertas ujian yang telah dibuat oleh Futaro untuk mereka. Dan oleh karena itu, Futaro mengadakan sebuah tes untuk bisa menebak siapa pelakunya. Singkatnya tes pun selesai, tapi ketika Futaro memeriksanya, secara mengejutkan Futaro bisa menebak kalau pelakunya adalah Ichika, yang padahal Ichika telah merubah semua tulisannya untuk sama dengan kembar 5 lainnya. Dan hal ini berarti kalau Futaro saat ini mulai bisa membedakan kembar 5 bukan hanya dari hal-hal kecil, melainkan perasaan dan feeling yang dia miliki. Keesokan harinya, lagi-lagi Futaro kembali datang untuk memberikan beberapa soal yang telah ia buat untuk kembar 5. Dan karena soal-soal tersebut, Futaro rela mengorbankan waktu tidurnya demi membuat soal yang baik untuk semua murid-muridnya tersebut. Tapi ketika ingin kembali mengajar kelima kembar tersebut, nampaknya seperti biasa Nino dan Miku selalu bertengkar untuk hal-hal kecil. Melihat hal tersebut, Futaro pun memutuskan untuk membuat keduanya menjadi akrab. Namun ketika mencoba untuk membuat Nino dan Miku untuk kembali menjadi akur, hal tersebut malah membuat Nino menjadi kesal sendiri dan memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka dan belajar sendirian. Melihat hal tersebut, Miku pun dengan sigap mengatakan kalau Nino harus belajar karena ujian akhir akan segera dimulai dan harus diajar oleh Futaro. Namun bukannya menerima hal tersebut, Nino bahkan merobek soal yang telah dibuat oleh Futaro dan secara tiba-tiba Itsuki pun datang untuk menampar Nino. Itsuki pun kemudian menyuruh Nino untuk melihat kertas yang telah dibuat oleh Futaro dengan seksama. Karena rupanya semua soal yang telah Nino robek merupakan hasil kerja keras Futaro semalam, yang bahkan Futaro membuat semua soal itu secara manual menggunakan tulisan tangannya sendiri. Dan karena kejadian tersebut, Nino dan Itsuki pun memutuskan untuk segera keluar dari apartemen mereka dan memilih untuk tinggal di tempat lain. Jadi bukannya memperbaiki keadaan, tapi usaha Futaro malah membuat hubungan kembar 5 menjadi semakin berantakan. Tapi ketika Futaro kembali ke rumahnya, ternyata Itsuki malah kabur ke rumah Futaro. Karena ketika bertengkar dengan Nino, Itsuki rupanya lupa membawa dompet miliknya yang lantas membuat dirinya harus menginap di rumah Futaro karena saat ini dia tidak membawa uang. Pada akhirnya Futaro dan Itsuki harus tidur bersama saat itu karena rupanya ayah dari Futaro yang saat ini sedang bekerja.
Saat di malam hari, Itsuki kemudian mengajak Futaro untuk mencari angin di luar, di mana saat itu Itsuki pun curhat kepada Futaro bahwa sebenarnya kelima kembar saat ini bukan berasal dari keluarga yang kaya raya seperti yang Futaro bayangkan. Bahkan dulu ibu mereka selalu bekerja keras untuk menghidupi mereka berlima, yang pada akhirnya sang ibu pun harus menjadi jatuh sakit karena bekerja keras. Keesokan harinya, saat ingin pulang dari sekolahnya, Futaro secara tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis yang sangat mirip dengan gadis yang pernah dia temui ketika masih 5 tahun yang lalu atau masih SMP. Dan setelah bertemu dengan gadis tersebut, Futaro pun kembali untuk menemui Nino. Melihat Futaro yang saat itu basah kuyup dan sangat lesu, Nino akhirnya mengizinkan Futaro untuk masuk di dalam kamar apartemennya. Nino kemudian bertanya, kenapa Futaro saat ini sangat berantakan? Futaro pun menjawab bahwa di sore tadi ketika Futaro sedang duduk di sungai, dia tak sengaja bertemu dengan gadis yang pernah ia temui ketika masih SMP atau 5 tahun yang lalu. Namun ketika bertemu, secara mengejutkan gadis itu mengatakan kalau dia akan segera menghilang dan saat ini tidak akan pernah bertemu lagi dengan Futaro. Mendengarkan hal itu tentu saja Futaro pun menjadi sangat panik dengan apa yang telah dia katakan. Tapi ketika Futaro ingin menggapainya, Futaro malah terjatuh ke sungai dan secara tiba-tiba gadis tersebut menghilang secara misterius. Namun sebelum pergi, gadis itu rupanya memberikan Futaro sebuah jimat yang pernah mereka beli ketika 5 tahun yang lalu. Melihat Nino yang masih bertekad untuk tidak pulang, Futaro pun mencoba untuk memberikan beberapa ceramah kepada Nino yang dia dapatkan dari gadis tadi ketika masih di sungai. Namun rupanya agar Nino bisa kembali, Nino membuat sebuah syarat di mana jika Futaro ingin membuat Nino kembali, maka Futaro harus bisa mempertemukan Kintaro dan juga Nino untuk bertemu sekali lagi. Dan jika hal itu terjadi, maka Nino akan bersedia untuk pulang. Mendengarkan hal itu, lagi-lagi Futaro kemudian menyamar sebagai Kintaro, yaitu saudara hayalan yang dia buat oleh Futaro untuk membohongi Nino. Dengan menggunakan sebuah rambut palsu miliknya, Futaro pada akhirnya bisa menipu Nino. Melihat Kintaro yang saat ini telah datang, Nino pun menjadi sangat senang karena bisa kembali bertemu dengan orang yang pernah menyelamatkannya di season 1. Nino bahkan kembali mengembalikan jimat yang pernah Kintaro berikan sebelumnya. Melihat Kintaro yang begitu tampan, Nino kemudian mencoba untuk menelpon Futaro untuk segera menemuinya di lobi karena saat ini Nino sangat-sangatlah salting. Mendengarkan hal itu, tentu saja Futaro segera melepaskan rambut palsunya dan segera bertemu dengan Nino. Namun ternyata Nino telah sadar bahwa selama ini Kintaro hanyalah karakter fiktif yang dibuat oleh Futaro untuk membohonginya. Pada akhirnya semua malah kembali menjadi semakin kacau. Keesokan harinya Futaro kembali mendapatkan sebuah kabar buruk lagi, karena saat ini Yotsuba malah diajak oleh klubnya untuk mengadakan sebuah camping. Yang artinya Yotsuba tak bisa untuk fokus belajar di ujian akhir nanti dan tak bisa belajar dengan Futaro. Mengetahui hal itu, Futaro pun membuat sebuah rencana di mana dengan bantuan Itsuki akan menyamar sebagai Yotsuba dan mengundurkan diri dari klub tersebut. Tapi ketika mencobanya, Itsuki malah ketahuan dan dari kejauhan datanglah Yotsuba yang secara tiba-tiba mengatakan kalau dia sendiri ingin berhenti dari klub tersebut. Namun secara mengejutkan datang lagi Yotsuba, yang ternyata Yotsuba yang tadi mengundurkan diri adalah Nino yang sedang menyamar sebagai Yotsuba. Pada akhirnya dengan bantuan dari semua kembar 5, Futaro bisa mengatasi semua hambatan untuk bisa kembali mengajar kembar 5 tersebut dan belajar dengannya. Nampaknya setelah melihat semua perjuangan Futaro selama ini, kembar 5 pun memutuskan untuk kembali menjadi akrab demi pekerjaan Futaro sebagai guru les mereka. Dan pada akhirnya Futaro berhasil kembali menyatukan hubungan dari semua kembar 5 yang hampir retak. Dan tanpa mereka sadari, ujian akan segera dimulai di esok harinya. Dan untuk cara terakhir, Futaro kemudian memberikan kertas contekan kepada kembar 5. Dengan syarat kertas itu hanya harus dibuka ketika mereka benar-benar dalam keadaan darurat saja ketika ujian. Keesokan harinya, singkatnya ujian akhir pun segera dimulai. Namun ketika mendengarkan hasil, semua nilai dari kembar 5 menjadi sangat-sangatlah hancur. Dan tak lama seorang pria bernama Ebata datang dan mengatakan kalau saat ini dia akan datang untuk menggantikan Futaro sebagai guru les mereka karena Futaro saat ini telah gagal untuk membuat nilai mereka menjadi bagus. Mendengarkan hal itu tentu saja semua kembar 5 menjadi sangat panik karena saat ini Futaro telah berhenti sebagai guru les mereka dan tidak akan lagi mengajar mereka di tempat ini.
Ebata kemudian mengatakan jika saat ini mereka ingin bertemu lagi dengan Futaro, maka mereka haruslah mengerjakan tugas-tugas untuk bisa bertemu dengan Futaro. Mendengarkan hal itu tentu saja mereka pun semua dengan sigap segera mengerjakan tugas-tugas tersebut. Namun karena terlalu susah, membuat Ichika memutuskan untuk menggunakan kertas contekan dari Futaro. Namun ketika mereka membuka kertasnya, kertas tersebut hanya berisi kata-kata terakhir dari Futaro kepada mereka. Dan sampai akhir pun Futaro selalu mengajarkan kepada mereka untuk berusaha keras. Melihat perjuangan Futaro yang begitu keras, semua kembar 5 pun memutuskan untuk kembali mengajak Futaro demi mengajar mereka lagi. Rupanya saat ini Futaro telah bekerja di sebuah toko roti, tapi tak lama datanglah semua kembar 5 yang datang untuk memohon kepada Futaro demi bisa mengajar mereka lagi dan menjadi guru mereka lagi. Namun Futaro mengatakan kalau saat ini dia tidak akan bisa lagi untuk mengajar karena Futaro dan ayah mereka telah memutuskan kontrak. Bahkan Futaro telah berjanji kepada ayah mereka untuk tidak pernah bertemu dengan kembar 5 lagi. Tapi secara mengejutkan semua kembar 5 pun menjelaskan bahwa saat ini mereka sudah tidak lagi bergantung kepada ayah mereka, yang artinya mereka telah memutuskan untuk hidup mandiri. Bahkan Ichika telah menyewa sebuah kontrakan kecil untuk mereka tinggali. Dan secara tiba-tiba mereka membuang semua kunci apartemen mewah mereka sebagai bukti kalau semua kembar 5 telah berjanji untuk selalu bersama dengan Futaro apapun yang telah terjadi. Dan saat itulah Futaro pun sadar bahwa mungkin saja di antara kembar 5 ini salah satunya merupakan gadis yang pernah ia temui ketika 5 tahun yang lalu, dan itu adalah takdir. Keesokan harinya Futaro pun diajak oleh kembar 5 untuk mengunjungi dan mampir di rumah mereka yang baru. Namun ketika melihat Futaro saat ini, entah kenapa mereka menjadi sedikit tegang dan mencoba untuk mencipok Futaro. Singkat cerita, mereka pun belajar dan ketika di siang hari, Futaro pun kembali bekerja. Namun ketika sedang berada di tempat kerjanya, yaitu tempat kue, Futaro mendapatkan sebuah info kalau saat ini akan ada syuting iklan yang akan dilakukan di toko kue mereka. Dan ternyata pemeran dari iklan tersebut bukan lain adalah Ichika. Nampaknya saat ini Ichika telah menjadi sukses di dunia entertainmentnya sebagai seorang artis yang hebat dan mulai memerankan beberapa iklan. Melihat Ichika yang sudah bekerja keras selama ini untuk menjadi seorang artis, Futaro pun mengajak Ichika untuk duduk sebentar ketika dia selesai bekerja. Dan secara mengejutkan Ichika pun nyender di bahu Futaro, dan tentu saja saat itu Ichika memang telah jatuh cinta kepada Futaro. Di malam hari ketika Futaro sedang mengantar Nino dan Yotsuba untuk berbelanja, mereka tak sengaja melihat Itsuki yang sedang berbincang dengan ayah mereka lagi. Melihat hal itu, dengan sigap mereka pun mencoba untuk mendengar setiap pembicaraan dari Itsuki dan juga sang ayah, di mana ayah mereka meminta untuk semua kembar 5 agar menurutinya dan kembali ke apartemen lama mereka. Namun Itsuki dengan berani mengatakan bahwa saat ini mereka ingin hidup mandiri dan tidak lagi dikekang oleh sang ayah dan tidak lagi ingin bergantung dengan ayah mereka. Mendengarkan hal itu, sang ayah pun menjadi pasrah dan mulai membiarkan semua anaknya untuk hidup tanpa dirinya. Setelah masalah tersebut, Itsuki kemudian mengunjungi makam ibu mereka dan berdoa kepada sang ibu yang telah meninggal. Tapi ketika ingin pulang, Itsuki tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang merupakan seorang guru. Dan ternyata wanita tersebut atau guru itu merupakan seorang murid yang dulu pernah menjadi murid dari ibu Itsuki. Rupanya semasa hidupnya, ibu Itsuki merupakan guru yang sangat populer di sekolah mereka berkat kecantikannya yang sangat luar biasa. Dan saat ini kecantikan dari ibu mereka telah diturunkan kepada semua kembar 5. Bahkan ketika bertemu dengan Itsuki tadi, wanita itu mengatakan kalau Itsuki sangatlah mirip dengan ibu mereka ketika masih muda. Mendengarkan hal itu, Itsuki pun menjadi semakin percaya diri bahwa dirinya mungkin saja bisa menjadi seorang guru yang hebat seperti ibunya dulu. Di sisi lain, nampaknya Futaro dan Ichika sedang menghabiskan waktu di sebuah toko buku. Namun ketika selalu bersama dengan Futaro, Ichika pun selalu memikirkan untuk mencoba menembak Futaro. Singkatnya, saat ini setiap harinya Futaro pun mulai menghabiskan waktu dengan masing-masing kembar 5 kecuali Yotsuba, dengan tujuan untuk mencari tahu siapa gadis yang pernah ia temui ketika 5 tahun yang lalu dan menjadi cinta pertamanya. Karena menurut dirinya, salah satu gadis yang pernah ia temui dulu adalah salah satu gadis dari kembar 5. Dan tak lama hasil ujian akhir pun diumumkan.
Dan ketika melihat nilai mereka, ternyata semua perjuangan Futaro selama ini membuahkan hasil dan berhasil membuktikan ke ayah mereka kalau Futaro berhasil menjadi seorang guru yang baik untuk anak-anaknya. Jadi semua kembar 5 berhasil mendapatkan nilai yang sangat bagus dan lulus dari setiap ujian tersebut. Tapi di suatu malam, Nino kembali bertemu dengan ayah mereka dan mengatakan kalau saat ini mereka telah berhasil lulus dari ujian dan memutuskan untuk tidak akan pernah kembali ke apartemen lama mereka lagi dan dikekang oleh ayah mereka. Bahkan saat ini mereka telah memutuskan untuk bekerja paruh waktu agar tidak membebani Ichika nantinya. Tapi secara tiba-tiba Futaro dari kejauhan datang untuk menjemput Nino karena saat ini mereka ingin melakukan sebuah acara di rumah. Dan ketika menaiki motor untuk pertama kalinya dengan Futaro, Nino merasa sangat salting yang bahkan Nino menjadi orang ketiga yang telah jatuh cinta kepada Futaro saat itu juga. Yang awalnya benci berakhir menjadi cinta. Keesokan harinya, Nino secara tiba-tiba selalu mencoba untuk mendekati Futaro di tempat kerja dan bahkan selalu membantu Futaro saat sedang bekerja. Tapi secara mengejutkan, Nino pun mengungkapkan perasaannya kepada Futaro bahwa saat ini dia telah mencintai Futaro. Dan faktanya, Nino adalah orang pertama dari kembar 5 yang berani mengatakan cintanya ketimbang kembar 5 lainnya. Tapi tanpa mereka sadari, Ichika mendengarkan hal tersebut yang tentu saja membuat Ichika menjadi sangat syok. Karena selain Miku, saat ini Ichika memiliki saingan baru yaitu Nino yang telah mencintai Futaro. Singkat waktu, karena ujian telah usai, mereka pun memutuskan untuk liburan lagi di sebuah villa di hutan yang merupakan villa milik kakek dari kembar 5. Dan ketika sampai di sana, mereka pun mulai menikmati setiap fasilitas yang ada dan menikmati liburan di sana dengan sangat-sangat menyenangkan. Namun keesokan harinya, ketika Futaro terbangun, semua kembar 5 memutuskan untuk membuat sebuah game di mana mereka semua menyamar sebagai Itsuki. Jadi Futaro harus bisa menebak siapa Itsuki yang asli. Rupanya game tersebut bertujuan supaya Futaro bisa mengenal mereka tanpa melihat fisik, melainkan Futaro harus bisa memakai perasaannya untuk membedakan setiap kembar 5. Karena dengan begitu, mereka pun bisa tahu apakah Futaro mencintai mereka atau tidak. Bahkan semenjak liburan mereka di villa tersebut, mereka mulai menyadari kalau Futaro berhasil kembali membuat mereka semua menjadi sangat harmonis. Dan bahkan satu persatu dari mereka mulai jatuh cinta kepada Futaro. Tak lama Futaro pun mulai bisa membedakan setiap kembar 5 dan pada akhirnya dia berhasil menebak Itsuki yang asli. Tapi secara tiba-tiba Itsuki pun mendorong Futaro yang ternyata Futaro masih salah tebak karena saat ini gadis yang berada di depannya bukan Itsuki melainkan Miku yang berhasil membohongi dan mengelabui Futaro. Hal itu tentu saja membuat Futaro sadar bahwa sampai saat ini dia bahkan masih belum bisa membedakan semua gadis yang telah jatuh cinta kepadanya. Dan oleh karena itu Futaro pun bertekad untuk bisa membedakan mereka semua dengan hanya menggunakan perasaannya saja. Dan tentu saja Futaro harus jatuh cinta kepada mereka semua. Namun Futaro juga sadar bahwa dia tetap harus memilih dan menebak salah satu gadis di antara kembar 5 yang pernah bertemu dengan Futaro ketika 5 tahun yang lalu. Keesokan harinya ketika kembali ke sekolah mereka, Futaro mendapatkan sebuah kabar bahwa saat ini akan diadakan pemilihan ketua kelas di kelas mereka karena mereka telah resmi di kelas 3. Dan orang yang ditunjuk untuk menjadi ketua kelas mereka di tahun ini adalah Futaro. Ketika waktu istirahat dimulai, Miku kemudian mengajak Futaro untuk menanyakan sesuatu yang Futaro sukai. Dan rupanya alasan Miku menanyakan hal itu karena dia ingin merayakan ulang tahun dari Futaro yang sebentar lagi akan segera dimulai. Tapi ketika sedang berusaha mencari apa yang diinginkan oleh Futaro, mereka masih belum bisa menemukan hal yang disukai oleh Futaro untuk dijadikan hadiah ulang tahunnya. Singkatnya, setelah melihat Futaro yang bekerja di toko kue, Nino juga memutuskan untuk bekerja di toko kue yang sama dengan Futaro. Tapi ketika bekerja di toko kue itu, bos pun sangat terkejut karena Nino yang sangat mahir dalam membuat kue apapun. Namun balik lagi misi Nino saat ini di mana dia harus juga bisa menemukan hal yang disukai oleh Futaro yang sebentar lagi akan berulang tahun. Di suatu ketika saat ingin pulang ke sekolah, Futaro tak sengaja bertemu dengan Ichika. Rupanya Ichika saat ini mau mengajak Futaro untuk minum kopi bersama, tapi karena Futaro tidak suka dengan kopi yang pahit, dia pun menolaknya. Malahan Futaro mulai memuji kembar 5 lainnya di depan Ichika. Mendengarkan hal itu, Ichika pun secara tiba-tiba menjadi sangat kesal dan perlahan-lahan rasa egois dari diri Ichika mulai bangkit.
Melihat Futaro yang lebih peduli kepada kembar 5 lainnya, Ichika pun merencanakan sesuatu di mana dia akan menyamar sebagai Miku dan mengatakan kalau Miku tidak lagi menyukai Futaro. Melihat hal itu tentu saja Futaro menjadi sangat terkejut karena Miku merupakan orang pertama yang mencintai Futaro, malah mengatakan kalau saat ini dia tidak menyukai Futaro lagi. Keesokan harinya saat kembar 5 sedang berkumpul di perpustakaan, datanglah Futaro dengan seorang teman barunya. Namun teman baru Futaro mengatakan bahwa harusnya kembar 5 tidak mencoba untuk membebani Futaro saat ini karena ujian kelulusan akan segera datang. Dan jika Futaro terus sibuk untuk mengajari mereka, nilai Futaro bisa terancam gagal. Namun Futaro mengatakan bahwa saat ini dia sudah sangat nyaman dengan apa yang dilakukan selama ini bersama dengan kembar 5 lainnya. Dan karena kembar 5 lah, Futaro bisa menjadi orang yang lebih ceria dan tidak kesepian lagi di hidupnya. Mendengarkan hal itu, semua kembar 5 pun menjadi sangat bahagia dengan apa yang dikatakan oleh Futaro saat itu. Kembali kepada Ichika, nampaknya Ichika pun mulai bertekad untuk menggunakan cara curang terus demi bersaing dengan kembar 5 lainnya, terutama Miku. Tapi saat ingin pergi ke sekolah, dia tak sengaja bertemu dengan Nino yang sedang ingin memberikan hadiah kepada Futaro juga. Ketika semua telah berkumpul, rupanya mereka semua telah mempersiapkan hadiah untuk Futaro. Tapi mereka pun sadar kalau saat ini Futaro mungkin sedang capek karena belajar, karena dia sedang mempersiapkan hal untuk ujian nanti. Di sisi lain, nampaknya Itsuki sedang menemani Futaro untuk belajar, tapi karena Futaro terlalu lelah, dia pun tertidur saat itu juga. Dan ketika Futaro tersadar kembali, dia melihat beberapa kertas di mejanya dan ketika membukanya, ternyata semua kertas itu adalah nilai dari semua kembar 5 yang berhasil mendapatkan nilai di atas standar. Jadi hadiah ulang tahun Futaro saat ini adalah keberhasilan dari semua kembar 5. Pada akhirnya semua perjuangan Futaro terbayarkan dan tidaklah sia-sia. Singkat cerita, setelah ujian selesai, Miku pun semakin giat untuk membuat sebuah kue yang enak dan diberikan kepada Futaro nantinya. Dan dengan kerja kerasnya, Miku pun berhasil membuat sebuah kue yang siap untuk diberikan kepada Futaro nanti. Keesokan harinya, mereka mendapatkan sebuah informasi bahwa beberapa hari lagi, wisata sekolah akan segera dimulai. Dan untuk hal itu, mereka harus membagi kelompok yang berisikan 5 orang saja. Ketika kembali ke rumahnya, Raiha pun mengatakan bahwa kenapa Futaro saat ini tidak pernah mengajak Yotsuba untuk jalan bersama atau berdua, yang padahal selama ini Futaro hanya sibuk dengan 4 kembar lainnya. Mendengarkan hal itu, Futaro pun sadar bahwa memang benar kalau selama ini dia jarang untuk menghabiskan waktu berdua dengan Yotsuba. Tanpa basa-basi, Futaro kemudian segera mengajak Yotsuba untuk kencan. Namun rupanya Yotsuba tidak ingin melakukan kencan dengan Futaro di kafe-kafe yang mewah. Yotsuba kemudian mengajak Futaro ke sebuah taman, yaitu taman yang sering Yotsuba kunjungi ketika dia sedang merasa sedih. Tapi ketika berada di taman tersebut, untuk pertama kalinya, dari semua kembar 5 yang ada, hanya Yotsuba lah yang bisa membuat Futaro menjadi sangat bahagia dan tertawa dengan sangat lepas. Ketika berada di sekolah, semua pun mulai mengatur rencana untuk wisata nanti. Namun syarat dari wisata tersebut hanya boleh 5 orang untuk satu kelompok. Dan artinya salah satu dari kembar 5 yang mau ikut dengan Futaro tidak bisa berpasangan dengan Futaro nantinya. Melihat hal itu, Yotsuba kemudian memutuskan bahwa dialah yang akan mengalah, karena dengan begitu Futaro masih bisa untuk satu kelompok dengan 4 kembar lainnya. Tak lama wisata sekolah pun semakin dekat, dan oleh karena itu mereka pun harus mempersiapkan semua yang ada untuk wisata nanti, di mana Futaro mulai menemani beberapa kembar yaitu Yotsuba dan Itsuki untuk membeli pakaian mereka nanti. Dan singkat waktu wisata sekolah pun dimulai, di mana mereka akan pergi ke bangunan kuno Jepang untuk menikmati setiap hal yang ada di sana. Ketika sampai di sana, mereka pun melewati gerbang Tori. Namun ketika melihat Ichika yang berada di barisan akhir, Nino pun menyadari sesuatu dan bertanya apa yang Ichika rencanakan nantinya. Kembali kepada Yotsuba dan Miku, nampaknya Miku sebentar lagi akan memberikan roti yang telah ia buat untuk Futaro dan sekalian menyatakan perasaannya. Mendengar hal itu, Ichika pun dengan sigap mulai melancarkan rencananya, di mana dia akan menyamar lagi sebagai Miku dan mengatakan hal yang tidak pantas kepada Futaro agar Futaro tidak menyukai Miku lagi. Tapi ketika ingin melakukan hal tersebut lagi, Ichika malah tak sengaja berpapasan dengan Miku yang asli. Melihat Ichika yang menyamar sebagai dirinya, Miku pun menjadi sangat sedih dan kecewa, yang bahkan membuat Yotsuba menjadi marah kepada Ichika. Tak lama, Futaro pun juga datang. Melihat semua kekecewaan itu, Miku pun memutuskan untuk meninggalkan mereka semua. Dari kejauhan datang Nino yang langsung memarahi Ichika karena telah melakukan hal yang kejam kepada adiknya sendiri, yaitu Miku.
Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Yotsuba pun mulai menceritakan semua yang telah terjadi, bahwa saat ini Miku sedang berusaha untuk memberikan sesuatu kepada Futaro, namun Ichika selalu menghalanginya. Dan hal itu malah merusak ikatan dari keluarga mereka. Ketika kembali ke kamar mereka, nampaknya Miku sedang mengurung diri di kamar karena merasa sangat kecewa kepada Ichika. Melihat Miku yang terus-terusan seperti itu, Nino pun memutuskan untuk segera menemui Miku dan memberikan motivasi kepadanya, dimana jika Miku menyerah, maka Ichika tentu saja akan segera merebut Futaro dan menang. Oleh karena itu, sebagai orang yang telah menyukai Futaro untuk pertama kalinya, Miku harus tetap berusaha untuk bisa mendapatkan hati Futaro. Mendengarkan hal itu, perlahan-lahan Miku pun mulai bangkit dari keterpurukannya dan mulai semangat lagi untuk memberikan hadiah kepada Futaro nanti. Di sore hari, lagi-lagi Ichika memutuskan untuk kembali memakai cara curang, di mana dia lagi-lagi akan menyamar sebagai Miku. Tapi ketika ingin berbohong lagi kepada Futaro, Futaro telah menyadari semuanya dan berhasil membongkar semua kebohongan Ichika. Melihat Ichika yang telah melakukan hal tersebut, Futaro bahkan menjadi sangat kecewa dan tidak mempercayai Ichika lagi. Setelah kejadian itu, Ichika pun kembali ke kamar mereka dan meminta maaf kepada semuanya atas apa yang telah ia lakukan. Tapi dari luar, Futaro pun datang untuk memberikan sebuah informasi bahwa sebentar lagi mereka disuruh untuk kumpul di bawah. Setelah Futaro pergi, Ichika kemudian mengatakan kepada semua kembar lima bahwa saat ini mereka haruslah pasrah dengan keadaan dan tidak usah bersaing lagi, karena pada akhirnya salah satu dari mereka akan dipilih oleh Futaro sendirinya. Tapi rupanya Ichika mengatakan hal tersebut sebagai alasan rencana barunya. Namun rencana itu bukanlah sebuah rencana yang buruk, melainkan Ichika menukar kertas miliknya dengan kertas milik Miku supaya Miku bisa berpasangan nanti dengan Futaro. Hal itu ia lakukan sebagai permintaan maafnya atas semua hal yang telah ia lakukan kepada adiknya, yaitu Miku. Ketika di tempat wisata, Itsuki dan Yotsuba nampaknya sedang menikmati wisata yang ada. Tapi Itsuki kemudian mengatakan kepada Yotsuba bahwa kenapa Yotsuba tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada Futaro saja, di mana gadis yang Futaro temui ketika 5 tahun yang lalu dan menjadi cinta pertama Futaro adalah Yotsuba itu sendiri. Namun Yotsuba mengatakan bahwa belum saatnya untuk memberitahu kepada Futaro. Singkatnya, dengan semua rencana dari Ichika, mereka berhasil membuat Miku dan Futaro untuk berduaan di wisata tersebut. Di sisi lain, nampaknya Futaro dan juga Miku sedang melakukan kencan. Hingga di satu titik, Futaro dan Miku sedang duduk di sebuah danau. Mendapatkan sebuah kesempatan, kembar lima lainnya secara diam-diam mencoba untuk mendengarkan dan menguping semua hal yang dikatakan oleh Miku kepada Futaro. Kembali kepada Futaro dan Miku, ketika melihat sebuah bungkusan roti milik Miku, Futaro kemudian mengambil roti tersebut karena dirinya sudah sangat lapar. Yang padahal itu adalah roti buatan Miku yang sudah hampir basi. Namun ketika memakannya, Futaro mengatakan kalau roti buatan Miku sangatlah enak, dan dia pun memuji semua kerja keras Miku untuk membuat roti tersebut kepadanya. Kemudian Miku mengatakan bahwa saat ini dia menyukai semua hal yang ada di sini, dan secara tiba-tiba dia menunjuk ke arah Futaro sambil mengatakan kalau dia menyukai Futaro. Melihat hal itu, keempat kembar lainnya menjadi sangat syok. Kemudian mereka pun menangis dan mulai sadar bahwa apa yang selama ini mereka lakukan adalah hal yang salah, terutama Ichika yang selalu egois untuk mencoba mengkhianati saudarinya sendiri. Mereka kemudian saling meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Kembali kepada Miku dan Futaro, rupanya Miku bukan menunjuk ke arah Futaro, melainkan menunjuk ke arah kembar lima lainnya. Melihat hal itu, mereka pun bertanya kenapa Miku malah menutupi perasaannya kepada Futaro saat itu. Miku kemudian mengatakan bahwa dia sadar kalau dirinya bukanlah orang yang pantas untuk Futaro, melainkan gadis itu haruslah gadis yang pernah bertemu dengan Futaro ketika 5 tahun yang lalu. Dan siapakah gadis yang pernah bertemu dengan Futaro 5 tahun yang lalu? Komen di bawah. Jadi gimana nih alur cerita season kedua dari anime Gotobu no Hanayome? Jika kalian suka, bisa diklik tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Dan sebelum gua tutup video ini, gua pengen kalian nebak dari season pertama hingga kedua, siapa gadis yang pernah bertemu dengan Futaro di 5 tahun yang lalu? Silahkan jawab di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ketua mau pulang dari kampus dulu ngap.